Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, yang karenanya segala kebaikan-kebaikan hamba menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya, malam ini suara saya agak radang tenggorokan ya. Jadi antum dengarkan dengan seksama ya. Dan ana mohon izin mungkin kita sampai Isya saja, karena saya 7 hari baru balik suara saya, Pak. 7 hari saya demam, baru balik 2 hari ini suara. Jadi nanti mungkin habis Isya, mungkin habis sholat, habis azan kita lanjut sedikit, kemudian kita selesai insyaallah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Di situ Syekh Shalih Fauzan di halaman yang ke-90 beliau menjelaskan bagaimana kedudukan seorang muslim dan seorang muslimah dalam tingkatan dalam beragama. Seseorang harus melampaui 3 tingkatan ini, karena sesungguhnya kedudukan seorang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan bagaimana amalnya ketika hidup di dunia. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala di halaman ke-91, keumuman dan kekhususan dari ketiga tingkatan tersebut. Islam dan iman apabila disebut salah satunya secara terpisah, maka yang lain termasuk di dalamnya. Tidak ada perbedaan antara keduanya ketika itu. Jadi maksudnya, kata Syekh Shalih Fauzan ya, kalau digabungkan antara iman dan Islam dalam definisinya ya, maka maknanya sama. Ketika apa makna iman, apa makna Islam, maka maknanya sama kalau sedang digabungkan. Kemudian kata Syekh di sini ya, tetapi jika keduanya disebutkan secara bersamaan ya, maka masing-masing mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Sebagaimana yang ada dalam hadis Jibril, di mana Islam ditafsiri dengan amalan-amalan lahiriah atau amalan-amalan badan seperti salat dan zakat. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala merincikan dalam hadis Jibril ya, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan masing-masing kalimat itu. Ma huwal Islam, ma huwad din, apa itu agama Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Maka dari hadis itu, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ya, maka masing-masing mempunyai makna tersendiri ya. Beliau sebutkan di sini di mana Islam ditafsiri dengan amalan-amalan lahiriah seperti amalan salat dan zakat. Maksudnya, ketika seseorang pada tingkatan yang paling bawah muslim ya, maka hanya terlihat pada lahiriah amalnya saja. Orang kalau rajin sholat, rajin sedekah ya, amalan lahiriah yang dia fokuskan pada kehidupan dia, ini dia masih seorang muslim. Itu kata beliau ya. Sedangkan iman ditafsiri dengan amalan-amalan hati,
atau amalan-amalan batin seperti membenarkan dengan lisan, percaya dan ma'rifat kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul dan seterusnya. Jadi Islam ya, tingkatan yang pertama adalah orang yang mengerjakan amalan badan. Itu Islam, Pak. Sekadar salat, sekadar zakat ya. Adapun iman artinya seorang mukmin ya, selain dia mengerjakan amal-amalan badan tadi ya, dia mempunyai amalan-amalan batin ya. Amal-amal hati yang sangat luar biasa. Ketika dia salat, dia tanamkan pada dirinya ya, bahwa ini adalah kewajiban agama. Ketika dia salat, dia tanamkan dalam dirinya bahwasanya kalau dia salat, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari api neraka dan seterusnya. Ini orang-orang mukmin, Pak. Jadi ketika dia beribadah, amalan badan ya, amalan hatinya juga bermain. Ketika dia bersedekah, dia bukan sekedar mengeluarkan sedekah saja, tapi dia tanamkan pada dirinya sedekah ini ya harus murni ikhlas karena Allah. Tidak boleh mencela sesama orang yang memberikan sedekah misalnya. Ini yang beliau tekankan di sini. Maka orang mukmin itu lebih utama daripada seorang muslim. Orang mukmin itu lebih utama daripada seorang muslim. Ini tingkatan yang kedua ya. Adapun keumuman dan kekhususan antara ketiganya ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebagai berikut. Ihsan itu lebih umum dari sisinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada iman. Di sini sebenarnya terjemahannya agak susah kita memahaminya. Intinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau kita melihat kepada rujukan bahasa Arabnya, Ibnu Taimiyah menyebutkan rahimahullahu taala, Islam, iman dan ihsan ya, secara umum semuanya adalah kebaikan. Orang yang mampu sampai pada derajat muslim saja dia mendapat kebaikan. Sampai pada derajat mukmin saja dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Apalagi sampai pada derajat ihsan. Ini secara umum ya. Namun ketika masing-masing orang sudah berbicara masalah tingkatan ya, maka Nabi SAW menegaskan tingkatan orang-orang ihsan itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang lainnya. Karena orang ihsan sebagaimana hadis Rasul kita SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ini luar biasa ini. Kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Artinya benar-benar dalam tuh ibadahnya, Pak. Bukan sekedar Allahu Akbar. Sampai kata sebagian para ulama ya, di akhir zaman ini terkadang orang pun susah sampai pada derajat amalan badan karena gerakannya salah. Contoh, Pak, gerakan takbiratul ihram saja. Berapa model kaum muslimin melakukan? Yang Nabi ajarkan bagaimana? Pertama, ya, Nabi SAW mengajarkan kita takbiratul ihram ya, dengan menghadapkan seluruh jari jemari dan telapak ke arah kiblat dan bukan ditutup. Ini kata para ulama. Nabi mengatakan yukhallil asabai ya, yang namanya direnggangkan nih kedua tangannya ini. Kalau harus seperti salah nih, kalau ini salah ya. Jadi direnggangkan, ada celah di antara jari jemari. Itu kata Rasul kita SAW. Kemudian mengangkatnya sampai searah dengan lemak di telinga. Cara satu misalnya. Cara kedua sejajar dengan bahu. Nah, ada orang dalam masalah gerakan saja sudah salah. Ada sebagian orang sholat, subhanallah, Allahu Akbar. Pernah nggak lihat, Pak? Ketinggian nggak? Ketinggian ini. Allahu Akbar. Ada lagi yang sholat sudah sesuai dengan daun telinga, ya, tetapi posisi tangannya salah. Allahu Akbar, main pedang. Tahu kan? Ada orang seperti ini gerakan tangannya. Nggak seperti ini jarinya, tapi seperti ini. Ada juga sebagian ikhwan kita, ya, dan banyak bagi orang yang sudah ngaji, malah terlalu pendek. Saya sering lihat ikhwan-ikhwan sholat, subhanallah. Pernah nggak lihat antum? Nabi ngajarkan kita sampai bahu, bukan di perut gitu, sejajar dengan bahu gitu. Tapi banyak sebagian ikhwan, wallahu alam, entah dari mana mereka belajar, jadi cuma sekedar. Pernah lihat nggak? Banyak ikhwan seperti itu.
Maka kita ulang lagi sifat solat Nabi kita, antum baca lagi ya. Bagaimana takbiratul ihram itu baru pada satu amalan saja. Ya. Makanya di sini ya orang-orang yang berbuat muhsin, ya, anta abudallaha ka'annaka tarah. Mereka beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Sangat dalam, sangat khusyuk, menikmati sebuah ibadah itu, Pak. Ada salah seorang sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Ketika dia sedang salat, ya, Mu'adz bin Jabal menggambarkan bagaimana cara salatnya. Kata Mu'adz bin Jabal, kalau seandainya diletakkan di atas kepalanya burung, maka burung tersebut tidak akan terbang dari dia. Jadi saking tenangnya, saking khusyuknya dia dalam ibadah salat. Ini kita ambil satu contoh saja masalah ya, ibadah salat yang setiap hari kita lakukan. Mestinya ikhwan dan akhwat, setiap kita salat bertambah iman kita. Mestinya seperti itu. Makanya orang-orang yang muhsin, dia menjadikan segala ritual ibadah sebagai penambah iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Makanya aneh kalau ada orang sholat malah dia terbebani dengan sholat dia. Udah azan pula hari. Nah ini ada orang seperti itu, Pak. Baru sudah sholat pula lagi. Baru kemarin puasa udah puasa pula sekarang. Ada rasa berat ketika beribadah kepada Allah. Padahal dahulu para sahabat menunggu-nunggu perkara sholat itu. Kita harus rindu dengan urusan sholat, harus rindu dengan urusan puasa Ramadan. Kita harus rindu dengan itu, teman-teman sekalian. Makanya di derajat muhsin ini derajat yang paling tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kalau seandainya kalian beribadah tidak mampu melihat Allah, maka pastikan Allah sedang melihat kalian. Ini penanaman akidah dan tauhid yang sangat dalam. Makanya orang-orang muhsin, orang-orang yang punya sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, beliau melanjutkan ya. Oleh karena itu para ulama muhakkik maksud ulama yang mentahqiq ya, mengecek kembali ya, membenarkan kembali sebuah dalil, mengatakan setiap mukmin adalah muslim. Ingat, setiap mukmin adalah muslim. Karena sesungguhnya siapa yang telah mewujudkan iman dan ia tertancap di dalam sanubarinya, maka dia pasti melaksanakan amalan-amalan Islam sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ya. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal darah. Segumpal darah. Jika yang segumpal itu baik, maka baiklah jasad itu semuanya. Dan jika dia rusak, maka rusaklah jasad itu semuanya, dan itu adalah hati kalian. Jadi di sini Nabi menjelaskan orang itu bisa baik dan buruk tergantung dengan hatinya, Pak. Orang kalau hatinya baik, hatinya ikhlas, ya, hatinya khusyuk, pasti tergambar dengan cara ibadah dia. Itu sudah pasti itu. Makanya harus kita perbarui teman-teman sekalian, bukan hanya gerakan sholat kita, bukan hanya cara berpakaian kita, bukan hanya cara bertutur kata kita, tapi yang lebih penting kita perbarui setiap harinya adalah hati kita, Pak. Hati ini kita perbarui ya. Karena hanya orang-orang yang hatinya ikhlas, iblis tak bisa mengganggu mereka. Iblis ketika dia dilaknat oleh Allah ya, dia bersumpah kepada Allah, "Tsumma la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya Allah, kau telah tetapkan saya tersiksa sampai datangnya hari kiamat. Apa kata iblis? Saya akan sesatkan seluruh manusia di permukaan bumi. Dan iblis sebutkan satu sifat manusia yang susah mereka goda, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, mukhlasin ya, hamba-hambamu yang tulus beribadah kepadamu. Artinya teman-teman sekalian, orang yang selalu memperbarui hatinya, ini orang yang bermanfaat untuk dirinya, Pak. Orang kalau ada malas sholat ya, malas mentaati Allah,
bergelimang dengan dosa dan maksiat, itu ada masalah dari hati dia. Ada masalah dengan hati dia. Terkadang kita malas sholat, terkadang kita mungkin malas sholat malam, ada masalah dengan hati kita sebenarnya. Maka di sini kata para ulama hadis, ya, tidak ada sesuatu yang harus kita perbarui lebih banyak kecuali hati kita. Kecuali hati kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena Abdullah bin Mas'ud, Pak, Abdullah bin Mas'ud ketika menceritakan tentang kebaikan para sahabat, yang pertama kali Abdullah bin Mas'ud sebutkan apa? Tentang hati para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, man kana mu'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan hidup, mengambil contoh hidup, cara hidup, ya, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena sesungguhnya mereka orang yang paling baik hatinya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Sebelum Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ilmunya para sahabat, sedekahnya para sahabat, amalannya para sahabat, pertama yang disinggung oleh beliau apa? Karena Abdullah bin Mas'ud hatinya, atau para sahabat hatinya hati yang paling baik. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ya, selalu perbarui hati kita. Datang ke majelis ilmu, perbarui lagi diri kita. Untuk apa saya datang, ya? Apa tujuan saya menuntut ilmu agama, ya? Kita baca Al-Quran, apa tujuan saya baca Al-Quran? Kita silaturahim, apa tujuan saya silaturahim? Semua diperbarui niat ini, Pak. Karena orang yang bisa merasakan kelezatan ibadah hanya orang-orang yang ikhlas dalam ibadah itu. Orang yang bisa istiqamah sampai dia meninggal dunia hanya orang-orang yang ikhlas. Hanya orang-orang yang ikhlas. Maka istiqamah ini di akhir zaman ini sangat berat sekali. Kalau ada orang, ya, yang bisa menjaga pandangan mata saja, Pak. Mata aja bisa kita jaga. Semenjak kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, kita nggak melihat yang haram. Wallahi ini berat, susah. Istiqamah menjaga pandangan saja itu berat sekarang. Sufyan Ats-Tsauri dulu mengatakan, Bapak Ibu, ya, hendaknya kalian, ya, mensedikitkan keluar dari rumah dan memperbanyak melazimi rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya fitnah telah tersebar di antara manusia dan obatnya sering-sering tinggal di rumah. Itu dulu, Pak, berlaku itu. Orang dulu kalau mau menjaga mata dari sesuatu yang haram, dia tinggal masuk ke dalam rumah. Dulu nggak ada HP. Sekarang kita lihat, subhanallah, mau dengar ceramah aja muncul dulu tuh iklan. Subhanallah, susah kita menjaga pandangan kita sekarang. Maka Anda katakan orang yang bisa menjaga pandangannya di waktu-waktu yang penuh dengan fitnah di zaman ini orang-orang yang Allah berikan taufik. Sampai ada syekh mengatakan mustahil, kata beliau, orang yang bermain media sosial matanya tidak melihat yang haram. Minimal tidak sengaja melihat, itu minimal. Nah, ini hidup di akhir zaman sangat berat, teman-teman sekalian. Makanya istiqamah sangat dibutuhkan. Istiqamah tidak melihat sesuatu yang haram. Istiqamah tidak mendengar sesuatu yang haram. Kata sebagian para ulama salaf, ya, salah satu cara menjaga hati agar tetap pada iman yang kokoh, iman yang stabil, ya, ibadah terasa nikmat, dia menjaga dua indera yang utama. Ini yang dua indera Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian dan penglihatan kalian. Di akhir zaman jaga apa? Jaga pandangan mata kita. Jaga telinga kita dari mendengar-mendengar yang tidak bermanfaat. Pandangan mata kita jaga. Terkadang kita digoda oleh syaitan, Bapak Ibu sekalian. Digoda oleh syaitan. Kita mau dengar berita, ternyata apa? Banyak yang muncul, subhanallah. Pembawa acara tidak menutup aurat. Kita berdosa tuh di sana tuh. Jangan dikira kita nggak berdosa, ya, melihat wanita menyiarkan berita, beritanya corona lagi apalagi, subhanallah. Itu kita berdosa melihat wanita yang tidak mahram itu. Berdosa kita. Kita dengarkan pengajian diselingi dengan musik misalnya, kita berdosa.
Dan itu berefek dengan iman, Pak. Yakinlah. Semakin kita tidak menjaga pandangan mata kita, semakin kita tidak menjaga pendengaran kita, semakin perlahan-lahan dosa itu tertancap pada hati kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam berbuat satu dosa, Allah letakkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Berbuat dosa satu titik, buat dosa sore hari satu titik lagi, malam hari satu titik lagi. Begitu seterusnya itu hati itu menjadi hitam sampai mengeras. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian menjadi keras, kata Allah. Hati yang hitam ini akan menjadi bersih kembali dengan taubat. Itu kata para ulama. Makanya hati ini dijaga, hati ini dijaga dari segala melihat sesuatu yang haram. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan, dan tidak setiap muslim itu mukmin. Di sini perbedaannya, Tidak setiap muslim itu mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga tidak bisa mewujudkan iman dengan bentuk yang sempurna, tetapi ia tetap menjalankan amalan-amalan Islam. Maka menjadilah ia seorang muslim, bukan mukmin yang sempurna imannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hujurat ayat yang ke-14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Jadi mereka datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman, kata mereka. Turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, kami muslim, gitu. Maka di sini kata para ulama hadis, seorang muslim dia tidak boleh merekomendasikan dirinya dia telah sampai pada titik yang paling sempurna. Dia berusaha terus. Orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman ya Rasulullah, kami telah menjadi mukmin ya Rasulullah. Turun, ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalian baru Islam, bukan mukmin. Baru Islam, baru menerima saja. Dan orang lebih banyak muslim daripada mukmin di permukaan bumi, Pak. Ada banyak orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin membayar zakat. Tapi kalau sudah berbicara sebagian tentang keimanan, berbeda sudah. Berbeda cara pandangnya, berbeda cara menyikapinya, karena dia masih muslim di sini. Makanya untuk menaikkan tingkatan ini harus dengan ilmu, harus dengan ilmu dan iman. Beliau sebutkan di sini, mereka bukanlah orang munafik secara keseluruhan. Demikian menurut yang paling benar dari dua penafsiran, Abdullah bin Abbas dan lainnya. Tetapi iman mereka lemah, Jadi muslim ini bukan munafik mereka, tetapi iman mereka lemah, Iman mereka lemah. Dan salah satu, Bapak Ibu sekalian, pertanda iman itu lemah, tidak bisa mengingkari kemungkaran yang kita lihat di depan mata. Itu iman lemah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, perbaiki dengan tangan kalian. Misal kita sebagai pengurus masjid misalnya, kita lihat ada orang masuk bawa bir ke dalam masjid misalnya. Kita sebagai pengurus, kita punya andil, Kita boleh mungkin menyikapi dengan tangan kita, mengusir dia, mengeluarkan aturan-aturan tertentu demi kemaslahatan masjid. Nah, ini boleh, Maka kata Nabi, melihat kemungkaran, pertama perbaiki dengan tangan, kekuasaan. Kalau kalian tidak mampu, fa illam tastati fa bilisani, perbaiki dengan lisan kalian. Kita nggak bisa merubah sebuah kondisi, Kita perbaiki dengan nasihat, menasihati seseorang, memberikan masukan kepada seseorang. Kalau kita tidak mampu juga, kata Nabi, fa bi qalbi, maka paling tidak ingkari dengan hati. Kita sedang naik mobil nih, lihat macam-macam nih, iklan sampo, iklan aurat wanita, kita nggak bisa ngingkari kecuali dengan hati kita. Setiap kita lihat, kita mengatakan, ya Allah, saya mengingkari ini, ya Allah. Itu disebutkan dalam hati kita, Pak. Kata para ulama, orang yang bisa mengingkari dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman kalian. Ada kasus misalnya, kita nggak bisa ngomong, mungkin karena kita segan sama seseorang, berat kita menyampaikan, kita hanya bisa mengingkari dengan hati kita.
itulah selemah-lemahnya iman. Dan dia tidak berdosa, tidak, ya. Tapi itu menunjukkan imannya sangat lemah. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan salah satu doa yang sering saya panjatkan kepada Allah, dua doa kata beliau. Pertama, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang telah saya ajarkan ilmu pemahaman yang benar. Ini yang pertama kata beliau. Yang kedua, saya meminta kepada Allah agar saya berani menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang saya segani. Itu harus berani itu. Itu yang beliau minta kepada Allah di dalam dakwah beliau. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, tanda lemahnya iman tidak berani mengingkari sebuah kemungkaran kecuali dengan hati kita. Kecuali dengan hati kita. Ditunjukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti'ullaha wa rasulah wa la yalitkum min a'malikum syai'a." Dan jika kamu takut kepada Allah dan Rasulnya, dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu, ya. Di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaupun iman kalian lemah, selama kalian tidak jatuh kepada dosa dan sedikitnya amal kalian tidak membuat kalian, ya, dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa tingkatan din yang mana Syekh Shalih hafizahullah taala jelaskan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpacu dalam kebaikan. Pertama, muslim, ya. Muslim ini sekedar mengimani, sekedar tunduk saja, sekedar menerima hukum syariat. Oh, salat wajib, ya wajib. Dia mengerjakan, bisa kerjakan, bisa tidak dia, ya. Kalau mukmin salat wajib dan dia kerjakan salat tadi dan dia hadirkan hatinya ketika salat. Bapak Ibu sekalian, ya, dari semua pelajaran tauhid, ya, setelah kita membahas tauhid, membahas syirik, ya, perkara yang harus kita fokuskan juga perkara salat, perkara salat. Karena ibadah ini setiap hari nih, ibadah salat setiap saat. Kita maghrib, nanti isya, besok subuh, ibadah yang rutin kita lakukan. Maka ibadah yang rutin ini sangat disayangkan kalau tidak mendatangkan manfaat untuk kita secara pribadi. Makanya setiap salat, ya, minta rasa khusyuk kepada Allah, minta kenikmatan dalam salat itu, Pak. Ada sebagian para sahabat disebutkan, saking nikmatnya mereka salat, saya lupa nama sahabatnya, dia dipanah dari belakang, Pak, gak tumbang, Pak. Bayangkan, dia lagi sholat, dia dipanah dari belakang dengan beberapa panahan, menancap ke dadanya, menancap ke punggungnya, tidak membuat dia memberhentikan sholatnya. Kemudian dia terjatuh, ditanyakan sama sahabat, kenapa kau tidak menghindar wahai sahabat Nabi? Kata dia, saya malu berjumpa dengan Allah, memberhentikan satu ayat karena rasa sakit saya. Itu kata dia, Pak. Sekarang kita kadang-kadang baca Quran baru sebentar kita ngaji ini, innalladzina kafaru. Bang, ambilkan gelas, Bang. Oh ya, sebentar. Itu kita biasa kita seperti itu tuh. Jangan biasakan gitu, Pak. Kalau kita sudah ibadah, ya, kita sudah ngaji, bilang sama keluarga kita, kalau abang sudah ngaji, tolong jangan diganggu. Kecuali benar-benar darurat. Itu nggak ada nikmatnya lagi, Pak. Kita sedang ngaji nih, fokus kita ngaji, sedang belajar, tiba-tiba mungkin kita ganggu sama istri kita, anak kita. Makanya Bapak Ibu, ini masukan dari saya saja. Kalau antum bisa punya satu ruangan di rumah khusus untuk antum belajar, buatlah. Ini nasihat para ulama kepada kita. Walau kita sudah berkeluarga, walau kita sudah punya anak, kita harus punya ruangan khusus untuk kita belajar di rumah. Kalau kita sudah masuk ruangan itu, nggak ada yang bisa ganggu lagi. Tapi kalau kita baca bukunya depan TV lagi, sebelah istri main HP, itu susah. Gak akan khusyuk kita baca. Kita buat satu ruangan mungkin, atau mungkin ditutup dengan sitar, ada meja, ada kursi, di situ kita menikmati baca Quran kita, sholat kita. Ya semacam musola lah di rumah gitu. Tapi lebih kepada tempat belajar. Imam Muslim punya ruangan itu, Pak. Imam Muslim, ya, perawi hadis riwayat Muslim itu, beliau punya ruangan itu. Disebutkan di akhir hayat beliau, ya, beliau mendapatkan satu hadis yang beliau tidak bisa jawab. Itu berat bagi beliau.
Akhirnya beliau meminta kepada keluarganya, jangan masuk ke ruangan belajar saya sampai saya yang keluar sendiri dari ruangan itu. Dia belajar, dia cari satu hadis tadi di ruangan, dan dia meninggal dalam ruangan itu mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai seorang mukmin penuntut ilmu, ya, harus punya tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat khusus. Antum masuk 1 jam di sana belajar misalnya, atau meringkas materi misalnya. Walaupun antum bukan ustadz, enggak, untuk diri kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri. Mungkin kita mempelajari terjemahan dari sebagian surat yang belum kita tahu terjemahannya, itu kita baca. Ada sebagian orang, subhanallah ya, bertahun-tahun sholat, dia nggak berusaha mencari tahu arti bacaan sholatnya apa, arti bacaan tahiyat itu apa, arti bacaan selawat itu apa. Itu dibaca kembali supaya kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang berkaitan dengan masalah tingkatan din, ya. Kita masuk sedikit yang berkaitan dengan bab yang berikutnya, yaitu tauhid asma wa sifat, ya. Kita akan singgung sedikit saja tauhid asma wa sifat. Makna tauhid asma wa sifat dan manhaj salaf di dalamnya. Jadi ada penegasan dari Syekh Shalih Fauzan bagaimana manhaj salaf dalam menyikapi tauhid asma wa sifat. Masalah tauhid asma wa sifat, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, ini materi yang perlu, ya, perbincangan yang sangat dalam. Karena berbicara masalah tauhid asma wa sifat, ini berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini berat ini, ya. Makanya dari dulu dikaranglah jutaan kitab, ribuan kitab ditulis untuk menjelaskan satu tauhid saja, tauhid asma wa sifat, ya. Saya ambil satu contoh, ya, sebelum kita masuk kepada poin-poinnya. Banyak orang-orang muslim memahami asma wa sifat dengan cara yang salah. Misal, ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah punya sifat turun setiap sepertiga malam terakhir. Umat Islam rata-rata memahami apa yang turun. Yang turun rahmatnya Allah, yang turun rezekinya Allah, ya. Padahal kalau kita melihat kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang turun siapa? Allah yang turun. Allah turun membawa rahmat, benar, tetapi Allah itu secara zat turun ke langit dunia. Ini masih satu sifat nuzul, sifat turun bagi Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas masalah sifat-sifat Allah, ya, mereka mencukupkan diri mereka dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas ars, berarti Allah bersemayam benar-benar di atas ars. Kata Imam Malik, jangan kalian tanyakan bagaimana cara bersemayamnya, jangan tanyakan itu. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas ars, yakini sudah. Jangan tanyakan di mana Allah sebelum ada ars. Bagaimana kalau besok ars itu sudah lenyap? Ini gimana? Di mana Allah berarti? Muncul pertanyaan-pertanyaan luar biasa, Pak. Kalau Allah di atas ars, berarti besok kalau hari kiamat kan semua musnah, kata dia. Ars musnah gak besok di hari kiamat? Ini pertanyaan yang membingungkan akal kita. Makanya tidak boleh banyak bertanya tentang Allah, cukuplah mengimani dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh, orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang suka bermain akal dan kalam dalam beragama, mereka mengatakan begini, surga neraka itu kekal nggak, Pak? Hah? Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, semua yang selain Allah musnah. Seperti itu. Mereka tanyakan nih, surga kekal nggak? Mereka tanya dulu, surga itu makhluk atau tidak? Surga diciptakan atau tidak, Pak? Surga diciptakan oleh Allah. Berarti segala yang diciptakan pasti hancur, tidak? Nah, ini mereka tanyakan tuh, surga itu makhluk atau tidak? Makhluk, kita bilang. Apakah surga itu ada selama-lamanya ataukah dia akan hancur suatu saat? Gimana menjawabnya? Kalau surga hancur berarti apa? Penduduk surga nggak ada lagi. Nah, makanya di sini Ahlus Sunnah datang dengan dalil-dalil, ya. Mereka mengatakan surga itu makhluk, ya. Tetapi dia makhluk yang Allah sifati dengan keabadian.
Itu kata para ulama. Sifatnya dengan keabadian, ya. Surga akan terus ada, khalidina fiha abada. Nah, ketika orang berbicara masalah tauhid asma wa sifat, ya, bukan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, akan jatuh kepada banyak kesesatan, bahkan bisa murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna tauhid asma wa sifat, ya. Di sini beliau membawakan dengan gaya yang sederhana, ya. Karena ini sebenarnya buku ini untuk anak SMA di Madinah ini. Anak SMA. Jadi materi sangat ringan insyaallah. Tetapi masuk pada poin yang dibahas gitu. Makna tauhid asma wa sifat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa ta'wil, ya. Silakan lihat di bawah footnote-nya adalah ta'wil, tanpa ta'wil, ya. Ta'wil itu adalah semacam mengkias-kiaskannya, ya. Tanpa ta'wil dan tanpa ta'til. Ta'til ini menghilangkan makna. Tanpa takyif, ya. Tanpa mempersoalkan hakikat asma dan sifat tersebut atau menanyakan bagaimananya, dan tanpa tamthil, tanpa menyerupakan dengan makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini poinnya teman-teman sekalian, membahas asma wa sifat syaratnya satu, ya, tanpa ta'wil. Tidak boleh kita ta'wilkan, tidak boleh kita tafsirkan. Allah mengatakan dia di atas ars, ya sudah Allah di atas ars, selesai. Allah mengatakan dia punya kedua tangan, kita katakan Allah punya kedua tangan. Itu seorang muslim seperti itu mengatakan. Allah menyingkap betisnya di hari kiamat, Allah punya betis. Kita tegaskan masalah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ta'til. Tetapi kita tidak boleh, ya, melebih-lebihkannya. Nggak boleh kita lebih-lebihkan. Kita cukup mengatakan Allah bersemayam di atas ars, selesai, ya. Tidak boleh kita mentaktilkannya, menghilangkan sifatnya, melebih-lebihkannya. Dan tidak boleh kita mentakyifnya. Bagaimana, ya, ini nggak boleh ini. Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Allah punya wajah teman-teman sekalian, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ila rabbiha nadhirah. Besok penduduk surga melihat wajah Allah di hari kiamat. Itu nikmat yang paling besar. Allah punya wajah. Tetapi takyif tidak boleh. Menanyakan bagaimana wajah Allah, ini jadi masalah, ya. Dan tamthil, tidak boleh memisalkan Allah dengan makhluk apapun yang ada di permukaan bumi. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah, bukan seperti wajah kita. Allah punya tangan, bukan seperti tangan manusia, gitu. Allah turun ke langit, bukan seperti turunnya makhluk. Ada ustadz subhanallah, dia mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, ya, berarti Allah tuh banyak, kata dia. Karena kalau Allah turun hari ini di Amerika malam hari, di situ siang hari, gitu. Gimana nih caranya, kata dia. Makanya orang yang suka menyamakan Allah dengan makhluk, itulah musyabbihah namanya. Musyabbih, dia suka menyamakan Allah dengan makhluk. Dan biasa mereka tuduh diri kita dulu, Pak. Orang-orang salaf ahlu sunnah itu suka menyamakan Allah dengan makhluk. Masa mereka bilang Allah punya wajah, kan seperti itu. Nah, sebenarnya mereka yang suka musyabbih, mereka yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk, karena mereka membayangkan wajah Allah seperti wajahnya makhluk. Ini agak berat sedikit, ya, antum agak ini. Memang seperti ini bahasan akidah, gitu. Intinya teman-teman sekalian, Allah tidak sama dengan makhluk apapun, dan kita mengimani dengan apa yang Allah sebutkan. Allah turun, ya Allah turun berarti. Allah membentangkan tangannya untuk orang-orang yang bertaubat di petang hari. Allah benar-benar membentangkan tangannya berarti. Ini yang harus kita fahami dengan baik. Tetapi Allah berbeda dengan seluruh makhluk di permukaan bumi. Dalilnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini sebagai bantahan juga, Pak, ya. Ada orang mengatakan jangan sama-samakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Kita bantah kepada mereka, apakah Allah itu bisa melihat? Tidak. Allah bisa melihat, Pak? Bisa. Manusia bisa melihat? Tidak. Bisa. Berarti ada sifat yang sama tapi berbeda secara hakikat, gitu loh.
Allah mengatakan aku maha mengetahui. Manusia mengetahui atau tidak? Mengetahui. Tetapi berbeda dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Tetapi bukan seperti melihatnya Allah. Manusia melihat cuma satu pandangan aja udah. Apa yang di balik dinding dia nggak tahu. Allah berbeda, Pak. Allah bisa melihat semua. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun daun yang gugur kecuali kami tahu di mana gugurnya. Daun apa yang jatuh, kapan gugurnya daun itu. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Makanya sangat menyesatkan kalau ada orang mengatakan Allah itu berarti banyak kalau turunnya setiap malam, kata dia. Ini luar biasa ya. Maka hati-hati berbicara tentang masalah asma wa sifat, karena berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya, dan dia menetapkan bahwa dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Maka dia diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang dia berikan untuk dirinya, dan dengan nama dan sifat-sifat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Sunnah dalam hal tidak boleh dilanggar, karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala daripada Allah sendiri, dan tidak ada sesudah Allah orang yang lebih mengetahui Allah daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini ya, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu, kita lanjut sedikit ya. Mungkin 10 menit dengan tanya jawab, kalau ada mungkin kita selesai insyaallah. Wallahu taala alam bisawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sedikit. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada poin-poinnya, di sini sebagian para ulama menjelaskan di antara manfaat seseorang mempelajari tauhid asma wa sifat ada 3. Di antaranya manfaat mempelajari tauhid asma ada 3. Yang pertama, orang yang mempelajari tauhid asma wa sifat, dia sedang mempelajari separuh tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar bagaimana nama-nama Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, dia sedang mempelajari setengah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sedang mempelajari apa? Sifat-sifat Allah. Ketika orang mempelajari sifat-sifat Allah, itu akan bermanfaat untuk diri dia. Ketika dia tahu Allah Maha melihat, dia akan menjaga segala perbuatannya. Ketika dia tahu Allah punya sifat Maha mengawasi, dia akan menjaga dirinya dari dosa-dosa. Ketika dia tahu Allah Maha penerima taubat, dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang pertama. Ketika orang belajar tauhid asma wa sifat, keimanannya kepada Allah akan semakin bertambah karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang yang bunuh diri itu kenapa, Pak? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kenal dengan Allah, Allah mengampunkan dosa yang telah lalu, Allah membukakan ampunan dan rahmat, dia nggak bakal stres orang-orang yang seperti ini. Orang yang yakin Allah Maha pemberi rezeki, dia tidak mungkin mengambil sesuatu yang haram. Itu faedah dari belajar masalah tauhid asma wa sifat. Baik, manfaat yang kedua, mempelajari tauhid asma wa sifat, kita sedang mempelajari ilmu yang sangat utama karena berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Orang semakin kenal dengan Allah, akan semakin dia cinta kepada Allah. Contoh satu sifat, Pak. Allah punya sifat dan nama As-Sabir. As-Sabir, ya. Zat yang Maha penyabar. Kata para ulama, sifat ini sangat mulia sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab setiap orang yang berbuat dosa kepada dia. Allah menahan sampai orang itu bertaubat kepada Allah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah mengazab setiap orang yang berbuat dosa, buat dosa langsung diturunkan azab, niscaya tidak ada seorang makhluk melata pun yang hidup di permukaan bumi. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu Allah punya zat As-Sabir, Maha penyabar, kita akan bersyukur punya zat yang Maha pengasih, Maha penyayang. Ketika kita tahu Allah zat yang Maha perkasa, ini membuat kita tidak gentar dalam hidup, Pak. Yang membuat para sahabat itu tidak pernah terkalahkan, artinya mereka semangat dalam peperangan, mereka yakin Allah membantu mereka. Pada dalam sebuah peperangan kata para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya musuh kita lebih besar jumlahnya daripada jumlah kita ya Rasulullah. Kata sebagian para sahabat, tenang hai para sahabat Nabi, sesungguhnya kita berperang memang untuk wafat, kata mereka. Ini kan iman yang sangat luar biasa, ya. Dan para sahabat tidak pernah gentar membela sebuah kebenaran karena mereka yakin yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi antara manfaat yang ketiga, orang yang belajar tauhid asma wa sifat, dia akan mudah menjalani kehidupan, karena tawakalnya kuat kepada Allah, Pak. Contoh mungkin masalah yang sedang ramai diperbincangkan di negeri kita, internasional, ya. Misal masalah penyakit virus dan sebagainya. Orang beriman itu tahu bagaimana bersikap. Nggak kebingungan mereka orang beriman itu. Dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Berbeda sama orang-orang kafir, Pak. Beda sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir diberikan penyakit sedikit, diberikan kesusahan hidup sedikit, bingung. Mau kemana mengadu, bingung. Orang beriman tidak. Penyakit apapun adalah makhluk, itu orang beriman. Mau namanya corona, mau nanya HIV dan sebagainya, semua mereka adalah makhluknya Allah. Allah yang turunkan kepada kita penyakit itu. Dan penyakit tersebut Nabi telah ajarkan kepada kita doanya, kan? Banyak doa menghindar dari macam-macam penyakit. Dan orang beriman punya sifat bagaimana kalau sudah terserang penyakit. Orang mukmin punya sikap lagi.
Makanya orang beriman tidak pernah kebingungan dalam hidup. Karena orang beriman mereka melewati dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang beriman dengan tauhid asma wa sifat mudah menjalani kehidupan. Dia punya harta, kehilangan harta, ya sudah. Ya bukan rezeki saya. Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Kaya, Allah mudah kembalikan kepada saya. Diberikan penyakit misalnya, mudah bagi orang beriman, Pak. Oh sakit ya. Selama ini saya sakit mungkin hanya beberapa hari saja. Sekarang Allah uji dengan penyakit yang lebih berat, semoga sebagai ampunan dosa. Mudah bagi orang beriman itu. Tapi orang yang tidak beriman kepada tauhid asma wa sifat akan stres dalam hidup, susah menjalani kehidupan. Ini beberapa manfaat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sholat, kalau ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan atau dua dipersilahkan. Fadhal. Ya, silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan Ustaz, Ana mau bertanya tapi di luar tema. Anak saya saat ini TK Islam. Di sekolah anak saya ada program wisuda bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, dan wisuda tersebut ada musiknya. Saya bingung ikut atau tidak. Mohon nasihatnya Ustaz. Taib. Ya, kalau ada musiknya maka dihindari ya. Karena musik ini hukumnya sudah jelas ya. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat hati kita keras kecuali musik. Di mana ada musik, di situ ada maksiat biasanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang sebuah zaman orang-orang yang menghalalkan musik dan nyanyian. Dahulu para ulama salaf ya, mereka tidak pernah suka mendengarkan musik. Imam Bukhari melewati sebuah pasar, dia tutup kupingnya dengan kapas, Pak. Lewat pasar ada musiknya, dia tutup. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak pernah mengizinkan seorang hamba mengindahkan suaranya kecuali kepada Al-Quran. Maka kalau seandainya dia hidup atau dia sekolah di TK yang seperti itu, maka sebaiknya dia pindah. Dia cari TK yang sesuai dengan sunnah. Dia cari TK yang mengajarkan Al-Quran di dalamnya ya. Makanya orang beriman tidak merasa mudah dengan hal-hal seperti itu. Dan ingat teman-teman sekalian, yang membuat kita susah ngaji itu, susah khusyuk adalah nyanyian musik ini. Cobalah, semakin sering kita dengar musik, semakin jauh kita dari Al-Quran, Pak. Semakin jauh ya. Semakin kita tinggalkan musik, semakin kita mendapatkan penggantinya Al-Quran. Dan orang yang mendengarkan Al-Quran, manfaat hidupnya. Setiap ayat yang dia dengar dapat 10 kebaikan, apalagi dia baca ya. Banyak manfaatnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, fadhal satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya hadis yang terakhir Imam Muslim tadi. Naam. Apa itu hadis? Oh, taib, kisah Imam Muslim ya. Baik, ini tentang kisah Imam Muslim rahimahullah ya. Tidak disebutkan dalam riwayat itu hadis yang mana ya. Tapi dikisahkan di situ beliau ditanyakan sebuah hadis. Kemudian beliau tidak bisa menjawab hadis itu. Bagi seorang ulama hadis itu berat sekali. Ada hadis yang dia tidak tahu itu berat bagi dia. Akhirnya dia pulang ke rumahnya untuk mencari satu hadis tadi di buku-buku rujukan besar-besar gitu. Dia bilang sama keluarganya, jangan temui saya sampai saya keluar sendiri dari kamar saya. Akhirnya dia masuk di waktu maghrib ya. Tentu dia salat isya, dia keluar ke masjid, kemudian dia balik lagi ke kamarnya. Dan dia cari satu hadis, dia buka masing-masing semua lembaran-lembaran kitab-kitab hadis. Kemudian orang memberikan kurma kepada dia. Ada orang memberikan hadiah kurma, dia ambil ya. Setiap dia membaca satu hadis, Imam Muslim memakan satu kurma. Buka satu hadis, baca satu, makan satu kurma. Dan itu dia lakukan sampai datang waktu subuh. Subuh hari datang, ketemu hadis itu. Dan beliau meninggal dunia setelah itu. Kata para ulama, Imam Muslim meninggal dunia karena takdirnya Allah. Tapi sebab syar'inya apa? Dia masuk pada fikrah yang sangat dalam. Orang kan kalau benar-benar mendalami itu kan benar-benar berat Pak akal kita. Otak kita jadi berat gitu. Ini diantara sebabnya meninggal Imam Muslim rahimahullahu ta'ala.
Tapi tidak disebut itu hadis yang mana, tidak disebutkan. Tapi ini kisahnya tentang kematiannya imam besar Imam Muslim rahimahullahu taala ketika mencari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup insyaallah pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.